Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadli Raffi, Kordep SPK. Jadi kali ini kita mau sosial eksperimen tentang orang-orang di kampus Unimed. Gimana sih mereka memerdekakan batin jiwa mereka gitu. Dari corona ini kan bosen lah gitu ya, misalnya di rumah ya. Jadi ini kita mau tanya ya. Pertama kita mulai dulu dari jurusan seni rupa ya. Itu banyak tuh yang gondrong-gondrong tuh, yuk. Langsung aja kita datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sini dong biar lebih glowing. Glowing. Ini kami mau nanya Bang dari UKMI. Oh ya Bang, pakai masker biar salah Bang. Boleh kenalkan diri dulu Bang? Boleh. Nama aku Johan Satria. Angkatan 2016 jurusan seni rupa, pendidikan seni rupa. Oh jadi ini lagi nyusun skripsi. Ya, enggak juga sih. Mau nanya nih Bang tentang kemerdekaan nih, karena kan kita ntar lagi ini 17 Agustus. Apalagi pas masa corona nih kan kita pasti berdiam diri di rumah disuruh ya Bang. Iya. Nah aku mau nanya nih Bang, gimana sih cara ngisi kegiatan Abang selama pandemi ini biar tetap produktif lah ya Bang ya? Kalau kegiatannya sebagai anak kos ya bangun tidur nengok jam udah jam 9 tidur lagi. Gitu ya? Paling kalau lapar perut makan, itu aja sih udah merdeka kalau anak kos. Gitu ya Bang. Berarti bangun tidur makan tidur makan tidur makan tidur makan. Iya. Skripsi enggak terkerjakan. Menurut Abang udah merdeka nggak itu? Saat dalam batin gitu. Ya menurut aku, Iya. ya udah sih. Pasrah ya. Iya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau nanya dari daerah Gedung Bahasa lah ya. Jadi di sini nih ada kakak ya. Yuk kita datangi aja. Halo Kak. Halo. Jadi nih Kak, kami dari UKMI, UKMI mau buat video tentang kemerdekaan nih Kak. Iya, Boleh nggak Kakak perkenalkan diri pertama? boleh. Ya, nama saya Melati Suci Hayani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Ya. Sejauh ini sih kalau selama pandemi ini karena kami mahasiswa akhir, jadi itulah produktifnya itu ngerjain skripsi aja gitu. Paling kalau bosan diselengin nonton film drakor gitu, nah gitu, atau jualan juga, jualan secara online gitu aja sih, ngusir kebosanannya. Jadi walaupun bosen bisa menghasilkan uang juga gitu dari jualan online itu aja. Berarti Kakak K-popers, pedagang ya, mahasiswa ini ya. Mahasiswa tingkat akhir. Oh iya ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di masjid. Jadi kita mau nanya nih sama, kebetulan kita ada orang spesial gitu. Ini langsung aja kita tanyakan ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Fadli Raffi Pak dari Departemen SPK UKMI FBS. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Namun Pak, sebelum itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sekilas gitu Pak. Nah, boleh. Terima kasih ya, Raffi ya. Iya Pak. Fadli itu Raffi, Fadli. Fadli Raffi. Fadli Raffi, oh iya. Fadli pun bisa. Ya benar, saya Zul Herman ya. Hari ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Asing di EBS Unimed ya. Kalau asal program studi dari Pendidikan Bahasa Perancis, salah satu dosen di sana. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, saya mau nanya ini tentang kemerdekaan gitu Pak. Baik, bagus ini topiknya menarik ya. Ya menarik. Pandemi hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita dihubungkan dengan tanggal 17 Agustus yang tinggal beberapa hari lagi, ya hari kemerdekaan bangsa kita. Jadi makna merdeka sebenarnya adalah ketika seseorang itu bisa berbuat sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Ya, ketika kejenuhan, ketika kepenatan dan seterusnya menyelimuti dia bisa melepaskan itu. Itu makna merdeka. Ya, sekilas. Maka Nabi SAW, Nabi kita mengajarkan kepada kita doa yang harusnya kita baca setiap hari, ya disunahkan pagi dan sore ya. Apa doanya itu? Mungkin pernah dengar Pak Ali ya. Ini baik doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berdoa ya dari kemalasan, dari lemah, lesu dan dari kebakhilan, serta berdoa dari
terhindar dari tekanan orang-orang yang menekan kita. Berarti Pak, yang pertama itu kita harus pertama dari diri sendiri gitu ya Pak. Iya. Tentang kemalasan. Bahwa kalau kita masih dihimpit dalam kemalasan berarti kita belum memerdekakan diri sendiri ya Pak. Lalu Pak, apa keseharian Bapak hanya untuk misalnya hanya sebagai mengajar aja gitu Pak? Apa ada kegiatan yang lain? Pengen tahu nih Pak. Gitu. Iya, betul. Ini menarik nih Pak ya. Jadi kalau ditanya aktivitas Bapak, itu kan kalau Bapak bisa bagi waktu ini kan mengajar ini kan sebagai bagian pekerjaan dalam kebutuhan kegiatan pekerjaan ya. Iya, Pak. Dan pekerjaan Bapak ini sebagai dosen mengajar dan itu dibagi 3 bagian kerja itu. Pengajaran, penelitian, dan pendidikan. Tapi di luar itu masuk paling mungkin di luar mengajar, di luar pekerjaan ya. Iya, Pak. Sangat banyak gitu Bapak. Misalnya ketika Bapak pulang saja dari kampus, di rumah Bapak sudah berada sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak dari anak-anak Bapak, sebagai suami dari istri, dan sebagai anggota masyarakat sekitar. Nah, ketika Bapak mungkin beribadah ke masjid, Bapak sudah bagian dari masyarakat masjid. Bergabung dengan masyarakat tetangga, Bapak bagian dari warga setempat. Dan terus terang hari ini bukan membanggakan diri, tapi kenyataannya memang demikian. Bapak diamanahkan sebagai ketua jurusan hari ini di kantor, di masjid Bapak sebagai sekretaris PKM, kemudian di perumahan Bapak jadi ketua perumahannya, ketua perumahan warga Setiajadi. Nah, kemudian di bimbingan-bimbingan misalnya kegiatan-kegiatan pengajian remaja-remaja atau masyarakat, Bapak juga sebagai seorang mentor, seorang murabi yang punya tanggung jawab terhadap akhlak umat ini gitu ya. Jadi kalau pekerjaan ditanya sangat banyak gitu. Iya, Pak. Nah justru karena memang kalau pikir pandemik ini sebenarnya menguntungkan kita untuk lebih banyak berbuat, terhindar dari kungkungan orang lain begitu. Itu menurut Bapak. Oke, jadi tadi kita udah nanya kan sama mahasiswa bahwa ruang lingkupnya itu ya ngerjai skripsi, ngerjai usahanya. Nah, kali ini kalau kita lihat di perspektifnya dosen, rupanya ruang lingkupnya lebih gede lagi. Apalagi pada Pak Jul Herman. Di satu sisi Bapak ini sebagai sekretaris BKM ya Pak. Ya, di masjid. Lalu juga sebagai kepala rumah tangga. Wah. Jadi Bapak ini pun juga bilang bahwa corona itu bukan berarti alasan kita untuk malas-malesan di rumah. Apalagi kuliah nggak bertatap muka nggak kampus ya Pak. Jadi apalagi ini kan libur nih. Nah, teman-teman sebenarnya bisa banyak cari pekerjaan itu ya Pak. Sebenarnya udah ada pekerjaan itu ya Pak. Karena kita udah sebagai jadi bahagian masyarakat. Apalagi kita sebagai muslim yang pertama mungkin kita taat ke masjid gitu ya. Jadi sebenarnya itu tergantung teman-teman gitu. Apakah ingin memerdekakan diri, ingin atau tetap terkurung dalam tempurung gitu ya. Nggak merdeka-merdeka. Itu saja kali ini videonya tentang bagaimana sih cara memerdekakan diri ya dari kebosanan, kejenuhan. Ya jawabannya ada di diri kalian sendiri gitu ya. Berkaryalah gitu ya.